Hey, ini Adi. Hari ini, akan ada sebuah cerita tentang bagaimana alien menginfeksi umat manusia dengan virus yang memungkinkan mereka mengendalikan manusia dan menyebarkan kekacauan di seluruh planet. Setelah menonton, Anda dapat berlangganan saluran ini. Ini sangat membantu kami dalam mewujudkan konten-konten selanjutnya. Seorang pria tua mengemudi melalui gurun dan hampir menabrak seorang pria yang terluka yang muncul tiba-tiba. Pria yang sekarat itu mengucapkan kata "Castlegird" sebelum dibawa ke rumah sakit, di mana ia kemudian meninggal. Setelah memeriksa mayat, dokter yang merawat, Dr. Kova, melaporkan kepada serif bahwa organ pria yang meninggal itu tidak teratur. Satu-satunya barang yang ditemukan pada pria itu adalah medali dengan huruf ITC, yang tertulis di atasnya. Seorang pria bernama Frank Gordon dari ITC mengklaim jasad pria yang meninggal, Vincent Taub. Sementara itu, Robert Doniger memerintahkan Frank untuk mengambil jasad dan rekaman Vincent dengan segera. Robert bertanya apakah Decker bersama Vincent, tetapi Frank menyatakan bahwa Vincent sendirian. Mengungkapkan kekhawatiran bahwa jika berita tentang kematian Vincent menyebar, itu akan merusak ITC. Mereka berspekulasi tentang bagaimana Vincent berakhir di gurun, dengan Robert dengan tegas menyalahkan kematian Vincent pada kebodohan. Rumah sakit, serif bertanya kepada Frank tentang arti "Castlegird", satu-satunya kata yang diucapkan oleh pria yang sekarat itu, tetapi Frank menyangkal pengetahuan apapun tentang itu. Di Perancis, Profesor Edward Johnston memimpin penggalian arkeologi dekat Kastil La Roque di desa Castlegird. Dia menjelaskan kepada murid-muridnya, termasuk putranya Chris, bagaimana orang Prancis mengusir orang Inggris dari Prancis di daerah itu selama perang 100 tahun. Arkeolog Skotlandia Andre Marek menambahkan bahwa eksekusi adik Komandan Arnaud, Lady Clare, berkontribusi pada kemenangan Prancis melawan Inggris dalam perang. Kemudian, Chris mengungkapkan kekhawatiran kepada ayahnya tentang sponsor mereka, Doniger, yang menghabiskan banyak uang untuk penggalian. Edward berencana untuk pergi ke Amerika untuk menanyai Doniger. Dia memperingatkan Chris untuk tidak memberitahu siapapun, terutama Kate Erikson, menunjukkan bahwa dia mengetahui naksir putranya pada muridnya. Edward percaya bahwa hubungan mereka tidak akan berhasil karena Kate berdedikasi pada arkeologi sedangkan Chris tidak ingin ada hubungan dengannya. Chris mendekati Kate ketika dia sedang menggali terowongan, berharap dia telah menyadari perasaannya padanya. Namun, Kate menolak tawarannya untuk minum bir, dengan alasan bahwa dia adalah anak bos. Keesokan harinya, Chris bertemu Marek di reruntuhan biara dan berbagi frustrasinya tentang arkeolog yang terlalu fokus pada masa lalu, yang dia percaya berkontribusi pada perceraian orang tuanya. Marek berpendapat bahwa masa lalu itu berharga dan membawa Chris untuk melihat peti mati berusia 600 tahun yang menggambarkan seorang ksatria Prancis dengan satu telinga memegang tangan istrinya, suatu praktek yang jarang terjadi pada era itu. Marek menekankan bahwa arkeologi membantu orang memahami asal-usul mereka dan kemana mereka akan pergi. Alarm berbunyi karena ada longsor di biara. Kate dan Marek menyelidiki dan menemukan kulit minyak yang berisi dokumen dan relief batu yang rusak. Biara runtuh lagi, Marek menemukan lensa bifokal di lantai dan mengambilnya. Johnston mengungkapkan bahwa lensa bifokal itu milik Edward dan menunjukkan sebuah dokumen yang ditandatangani profesor, memohon bantuan. Tim mempertimbangkan kemungkinan tersebut, karena Edward hanya hilang selama 2 hari. Namun, Josh menegaskan bahwa penanggalan karbon memastikan lensa dan dokumen berusia lebih dari 600 tahun. Chris menghubungi ITC untuk menanyakan keberadaan ayahnya. Mereka mengundang tim ke kantor pusat mereka di New Mexico sebagai gantinya. Tim tiba di kantor utama ITC, di mana Kramer memberitahu mereka bahwa Doniger sedang mengembangkan mesin teleportasi dan mendemonstrasikan perangkat tersebut. Kramer membimbing mereka ke ruangan di mana mereka menemukan prototipe mesin teleportasi. Mereka mengetahui bahwa ketika mencoba mentransfer dokumen dari New Mexico ke New York, mereka tersandung pada lubang cacing yang terkunci pada tahun 1357 di Castlegird. Doniger tiba dan mengungkapkan bahwa Edward, profesor tersebut, ingin merasakan masa lalu secara langsung dan kini terjebak di abad ke-14. Dia mendesak tim untuk segera kembali ke masa lalu untuk menyelamatkannya, karena menemukannya akan semakin sulit seiring berjalannya waktu. Doniger mengakui bahwa pendanaan untuk penggalian mereka di Castlegird dipicu oleh keberadaan lubang cacing, yang menimbulkan kecurigaan Edward. Frank menginterupsi, menyatakan bahwa mereka telah mempersiapkan mesin dan orang-orangnya sudah siap untuk menemani tim. Namun, Doniger bersikeras untuk bergabung dalam misi untuk menemukan Decker, yang sangat mengecewakan Decker. Sebelum berangkat, Kramer mengingatkan Doniger tentang risiko yang terlibat dalam perjalanan melalui lubang cacing, tetapi Doniger mengabaikan kekhawatirannya, menyoroti bahwa ini adalah perjalanan pertama tim dibandingkan dengan Taub, yang telah melewatinya 10 kali. Kramer berpendapat bahwa tim berhak mengetahui, tetapi Doniger mengabaikan permintaannya. Dalam percakapan pribadi, Chris mengecam Frank karena meninggalkan ayahnya di abad ke-14.
Frank menjelaskan bahwa dia harus meninggalkan Edward untuk menghindari terjebak sendiri. Frank memerintahkan tim untuk menjalani pemeriksaan medis dan berpakaian sesuai zaman. Dia memperkenalkan rekan-rekan marinirnya yang sebelumnya, Bill Barreto dan Jimmy Gomez, menjelaskan bahwa mereka akan dibutuhkan jika sesuatu berjalan salah. Josh memutuskan untuk tinggal karena ketakutannya tentang konsekuensi perjalanan lubang cacing. Namun, tim membujuk Francois, yang fasih berbahasa Prancis, untuk bergabung dengan mereka. Kramer memerintahkan tim untuk tidak membawa teknologi modern atau senjata apapun dan memberikan tanda berupa kalung yang bisa digunakan untuk memanggil mereka kembali. Dia menjelaskan bahwa tanda tersebut memiliki umur hidup 6 jam. Doniger mengambil kacamata Francois, menyatakan bahwa mereka tidak ada pada periode waktu tersebut, dan memperingatkan mereka tentang potensi ketidaknyamanan selama perjalanan. Tim naik ke mesin sementara Doniger, Kramer, dan Josh mengamati. Saat perangkat diaktifkan, tim merasakan rasa sakit yang intens saat mereka dipindahkan kembali ke masa lalu. Mereka tiba di tahun 1357, di mana Frank membawa mereka ke hutan dan memerintahkan mereka untuk tidak mengaktifkan tanda mereka sampai mereka menemukan Edward. Tiba-tiba, seorang wanita berlari melewati mereka, dikejar oleh ksatria Inggris. Tim bersembunyi, tetapi salah satu ksatria, Sir William de Kere, membunuh Jimmy sebelum dia bisa menyembunyikan diri. De Kere memerintahkan pasukannya untuk mencari yang lain dan mengidentifikasi mereka. Marek, Chris, dan Kate menyaksikan ksatria menembakkan panah ke Bill. Bill, terluka oleh panah, mengaktifkan tandanya untuk kembali ke masa sekarang. Saat dia muncul kembali, granat yang dia atur meledak, menghancurkan mesin teleportasi. Marek melarikan diri bersama Kate ke arah yang berbeda untuk menghindari pengejaran ksatria. Setelah ksatria telah pergi, anggota tim yang tersisa berkumpul kembali dan menemukan bahwa marinir telah meninggal selama bentrokan. Frank memeriksa tubuh Jimmy dan menyadari bahwa tandanya telah menghilang. Seorang Francois yang ketakutan mempertimbangkan untuk mengaktifkan tandanya, tetapi Frank menghentikannya, menjelaskan bahwa mereka membutuhkan setidaknya 40 kaki clearance agar perangkat dapat bekerja. Frank menekankan pentingnya tidak kehilangan tanda mereka dengan biaya apapun, dan mereka berangkat untuk menemukan Marek. Marek menemukan perlindungan di sebuah gua tersembunyi, di mana dia bertemu wanita itu. Ketika ksatria mencari di daerah itu, orang Prancis tiba-tiba datang dan menyerang Inggris. Marek mengambil pedang ksatria yang jatuh dan membunuh orang Inggris yang mencoba menangkap wanita itu. Dia terganggu oleh tindakannya, tetapi wanita itu memberi isyarat untuk dia mengikutinya. Di masa sekarang, Josh menuntut untuk mengetahui keberadaan rekan timnya, tetapi Doniger mengakui bahwa dia tidak tahu. Namun, dia menjamin kepada Josh bahwa ITC memiliki rencana cadangan. Marek dan sisa tim berkumpul kembali, dan wanita itu membawa mereka ke Castlegard, yang berada di bawah kendali Inggris. Mereka menyadari bahwa mereka telah tiba pada tanggal 4 April 1357, selama pengepungan Prancis terhadap Larok. Mereka dengan cepat bergerak ke kastil untuk mencari Edward. Di masa sekarang, Josh menemukan bahwa tanda-tanda tersebut adalah satu-satunya hal yang menjaga lubang cacing tetap terbuka dan bahwa rekan-rekannya akan terjebak di masa lalu setelah tanda-tanda itu kedaluarsa. Sementara itu, tim tiba di alun-alun, di mana mereka ditemukan oleh ksatria Inggris. Kejar-kejaran terjadi saat ksatria mengejar mereka melalui lorong sempit. Lord Oliver de Vannes menginterogasi tim setelah mereka dibawa ke hadapannya. Dia mengungkapkan bahwa Edward juga telah ditangkap ketika dia menyadari asal-usul Skotlandia Marek dan berkomentar tentang ketertarikan mendadak orang Skotlandia di daerah itu. Marek mengidentifikasi Edward sebagai master mereka dan menjelaskan bahwa mereka telah datang untuk menemukannya. Oliver menanyai Francois, dan saat mengetahui identitas Prancisnya, orang-orangnya menjadi bermusuhan. Marek bersikeras bahwa Francois adalah penerjemah mereka, tetapi Oliver tidak percaya padanya dan memerintahkan kesatrianya membunuh Francois, mengejutkan kelompok tersebut. Kemudian, tim dipenjara, dan Chris menyadari bahwa dia telah kehilangan tandanya. Kate menemukan Edward tidur di balik tirai, dan mereka bersatu kembali. Edward mengungkapkan bahwa orang Inggris menemukannya di biara tetapi membiarkannya hidup setelah dia berbohong tentang dapat membuat api Yunani, suatu zat yang sangat mudah terbakar yang dapat mengubah jalannya sejarah. Marek berargumen melawan pembuatan api Yunani, karena itu bisa mengubah hasil perang. Saat mendiskusikan rencana melarikan diri mereka, Frank memberitahu mereka bahwa mereka perlu pergi ke lapangan untuk dapat menggunakan tanda-tanda mereka. Saat mereka mencari celah di penjara mereka, seorang penjaga di bawah mereka mendengar suara dan mencoba menusuk melalui atap, hampir mengenai Frank. Sementara itu, Marek melihat wanita itu dibawa ke penjara. Kate menemukan lubang besar yang cukup untuk merangkak, tetapi mendapat perlawanan dari Chris. Namun, Frank meyakinkan mereka bahwa Kate adalah satu-satunya yang bisa muat dan memberi instruksi kepadanya untuk pergi. Sebelum merangkak keluar, Kate berbagi ciuman dengan Chris dan mulai merangkak naik atap. Namun, dia kehilangan keseimbangannya saat melihat seorang tentara dan mulai tergelincir. Untungnya, Chris menangkapnya dan menyelamatkannya dengan menariknya melewati jerami. Kate menenangkan diri, menemukan pijakan, dan melompat ke dalam penjara, di mana dia menusuk penjaga.
Penjaga lain tiba untuk menyerang, tetapi KT membuka pintu, memungkinkan tim melarikan diri. Mereka membunuh orang Inggris yang mengejar dan melarikan diri keluar. Marek memilih untuk tinggal untuk menyelamatkan wanita itu. Di masa sekarang, ITC dan Josh bekerja untuk memperbaiki mesin sementara Marek mengarungi penjara. Dia membunuh penjaga tepat ketika De Kere tiba dan menyerangnya. Marek mencari perlindungan di ruangan tempat wanita itu berada dan meminta bantuannya untuk menguatkan pintu. Sementara De Kere mencoba menembus pintu, Marek dan wanita itu melarikan diri ke sungai. Di tempat lain, KT menolak pergi tanpa Marek, tetapi Frank mengingatkannya bahwa tugasnya adalah mengambil profesor dan bukan menjaga mereka. Dia mengusulkan bahwa mereka pergi dan mencari Marek atau mengikutinya. Mereka menyadari bahwa mereka hanya memiliki 2 jam lagi sampai tanda-tanda mereka kedaluarsa. Pada saat yang sama, Kramer mendeteksi sinyal lemah dari salah satu tanda, menunjukkan bahwa rekan tim mereka masih hidup. Tim menuju ke lapangan, berdebat tanda mana yang akan digunakan. KT menolak menggunakan miliknya, karena dia menunggu Marek, tetapi mereka menyarankan mereka bisa kembali untuknya. Namun, mereka bertemu dengan ksatria Inggris dan terpaksa melarikan diri. Di sungai, Marek dan wanita itu membicarakan kejatuhan kastil yang akan datang. Dia percaya bahwa benteng akan bertahan selama beberapa tahun lagi, sementara Marek yakin itu akan runtuh malam itu. Mereka mendengar kedatangan tentara Inggris dan dengan cepat kembali ke darat. Para ksatria Prancis mencegat mereka, dan Marek menyadari bahwa wanita itu adalah Lady Claire. Sementara itu, Inggris melancarkan serangan ke basis Prancis, dan Claire melarikan diri ke hutan, dikejar oleh beberapa ksatria. Marek melanjutkan perjalanannya ke Castle Gerd tetapi dikelilingi oleh tentara Inggris. De Kere menyita liontin Marek dan memukulnya hingga pingsan, membuangnya ke atas kereta di mana Frank dan Edward terikat. Frank dan Edward memberitahu Marek bahwa Chris dan KT telah terbunuh. Kemudian De Kere membunuh Frank, yang mengenalinya. De Kere mengungkapkan identitas aslinya sebagai William Decker, mantan karyawan ITC. Dia menjelaskan bahwa Doniger gagal memberitahu mereka tentang bahaya perjalanan melalui lubang cacing dan setiap perjalanan mengubah DNA mereka. De Kere tidak bisa kembali ke masa kini lagi karena dia akan mati selama perjalanan pulang, dan dia mengklaim masa lalu sebagai rumahnya. De Kere melemparkan penanda Frank dan memerintahkan Edward dan Marek untuk membuat api Yunani, dengan ancaman akan membunuh mereka. Setelah De Kere pergi, Edward menyadari bahwa De Kere telah mengambil penanda Marek, meninggalkan mereka tanpa cara untuk melarikan diri. Sementara itu, KT dan Chris tiba di biara dan mencari bantuan biarawan untuk menyelamatkan Edward. Biarawan tersebut mengizinkan mereka masuk. De Kere membawa Marek dan Edward ke Larok, di mana Edward menyelesaikan api Yunani seperti yang diperintahkan. Marek mengungkapkan bahwa dia telah mengubah sejarah dengan menyelamatkan Lady Claire, yang sangat mengejutkan Edward. Oliver dan De Kere mengamati tentara Prancis mempersiapkan pengepungan dari atas kastil. Di biara, KT dan Chris dibawa ke kamar tempat terdapat terowongan. Mereka menemukan jalur yang KT dan Marek jelajahi selama longsor. KT menemukan catatan dan kacamata Edward di oilskin dan memutuskan untuk meninggalkannya di belakang untuk ditemukan di masa depan. Dia menyadari bahwa terowongan berada di belakang relief batu, yang tanpa sengaja dia hancurkan. Sebelum memasuki terowongan, KT meminta salah satu biarawan untuk memberitahu Arnaud. Prancis terus menyerang kastil, menggunakan trebuchet untuk melancarkan serangan mereka. Di terowongan, KT dan Chris mencapai jalan buntu. Arnaud dan 20 orangnya menuju ke biara, mengikuti informasi tentang terowongan yang akan membawa mereka menuju kemenangan. Di masa sekarang, Kramer menemukan Doniger mengumpulkan barang-barang tim dan menyadari bahwa dia tidak bersedia membantu mereka kembali. Doniger menjelaskan bahwa dia melindungi kepentingan perusahaan dan mendorong Kramer, menyebabkan dia membenturkan kepalanya ke batang baja. Marek mengetahui bahwa Claire telah diculik dan akan digantung untuk memaksa Prancis menyerah. Digerakkan oleh amarah, Marek memutuskan untuk menyelamatkannya, tanpa mempedulikan potensi konsekuensi pada sejarah. Arnaud dan orang-orangnya mencapai ujung terowongan dan bertemu Chris dan KT. Awalnya curiga, Arnaud hendak membunuh mereka ketika Chris dan KT menjelaskan bahwa mereka berada di pihak yang sama. Marek mengancam akan meledakkan kastil dengan obor yang diinfus dengan api Yunani jika Claire tidak dibebaskan. De Kere mencoba menghentikannya, tetapi Marek melemparkan obor, menyebabkan ledakan. Ledakan tersebut membersihkan terowongan, memungkinkan tentara Prancis mendekati kastil. Arnaud dan Oliver terlibat dalam pertarungan, yang terganggu di tengah jalan. Marek mencoba melepaskan ikatan Claire, tetapi De Kere menyerangnya. Mereka berakhir bergulingan di tembok pertahanan, saling berkelahi. Oliver mendapatkan keuntungan dalam pertarungannya melawan Arnaud, hendak memberikan pukulan terakhir, tetapi Chris intervensi dan menumbangkannya. Marah, Oliver menargetkan Chris, tetapi Arnaud memanfaatkan situasi dan membunuh Oliver. KT dan Edward membuka pintu gerbang kastil, membiarkan tentara Prancis masuk. Marek berjuang keras melawan De Kere, yang memotong telinga Marek. Namun, De Kere terganggu oleh tentara Prancis yang mendekat.
Menyadari bahwa De Kere adalah ksatria dalam peti mati, Marek menemukan kekuatan baru dan melukai De Kere hingga sekarat. Di bawah, Kate, Edward, dan Chris mencoba menggunakan penanda, tetapi gagal mengaktifkannya. Chris menemukan bahwa penanda Marek telah diambil oleh De Kere. Dia berlari ke Marek, sementara Kate dan Edward melanjutkan ke lapangan di luar kastil. Marek mencari penandanya di tubuh De Kere. Dalam detik-detik terakhirnya, De Kere meminta Marek untuk membawanya pulang. Marek melemparkan penandanya kepada Chris dan memutuskan untuk tinggal, dengan mengatakan bahwa dia sudah menemukan rumahnya saat dia menatap Claire. Di masa sekarang, Josh mengunci Doniger keluar dari kantor. Namun, Doniger berhasil masuk ke mesin untuk menghentikan teleportasi, tetapi mesin tersebut menutup sebelum dia bisa intervensi, menunjukkan bahwa tim telah mengaktifkan penanda. Sementara itu, Chris berkumpul kembali dengan Kate dan Edward, tetapi mereka dituduh oleh seorang ksatria. Tiba-tiba, Doniger dipindahkan ke tahun 1357, di mana ksatria yang menyerang itu membunuhnya. Chris, Kate, dan Edward kembali dengan selamat ke masa sekarang dan disambut oleh Josh yang hancur, yang menyadari bahwa Francois dan Marek tidak berhasil kembali. Tim kembali ke penggalian Castlegard, di mana mereka memeriksa kembali peti mati dan menemukan bahwa Marek dan Claire menjalani hidup yang panjang dan bahagia, memiliki 3 anak bersama, Catherine, Christophe, dan Francois.